Ya halo semuanya, jadi ini adalah detailnya dari Samsung Note 9 yang aku beli 250.000 kemarin dan udah dalam custom ROM. Ini Pixel Experience di Android 13. Nah, ini nama perangkatnya SMN960F, itu kode dari Samsung Note 9, dan ya ini Android 13. Ini Android 13 dan oke banget menurutku, karena juga ringan dan tampilannya jadi mirip apa ya, Pixel 2 XL, karena layarnya agak lengkung-lengkung gitu kan, Pixel 2 XL, dan dimensinya juga mirip-mirip ya. Dan untuk kameranya sendiri menurutku cukup oke. Ini kameranya ini tampilannya sih kamera Pixel banget ya, dan fitur-fiturnya sendiri seperti slow motion, panorama, photosphere, lens blur juga ada di sini. Coba kita fotoin ini. Izinkan dulu. Ya, foto-fotoin ini dulu. Dan dia bisa fokus ya. Jadi menurutku oke lah untuk hasil kameranya. Dan kamera depannya juga oke. Nggak ada masalah sih sejauh ini, cuman palingan di bagian always on display, karena ini seingatku Pixel 2 XL itu juga nggak ada always on display ya. Dan ini juga aku cari-cari nggak ada always on displaynya. Mungkin kalau kalian tahu di mana letak always on displaynya di Pixel Experience Android 13 ini, kalian boleh coba untuk komen atau gimana. Tapi sejauh ini aku cari nggak ada always on displaynya, dan enak sih sebenarnya. Ini juga OS-nya lebih ringan daripada versi bawaannya. Kayak di sini aku udah download PUBG dan lain sebagainya. Dia baru kemakan 36 GB daripada 128. Kayak gini aku udah download PUBG, dan untuk skor Antutunya sendiri, ini skor Antutunya kayaknya ada peningkatan lah seingatku daripada terakhir. Coba lihat di gambar ini sebagai pembanding. Ini dapat di 600 ribuan untuk skor Antutunya. Tapi memang ini skor Antutu versi 11 ya. Secara skor memang naik karena ini versi 11, tapi nggak tahu yang kemarin aku review itu udah versi 11 atau belum. Dan tampilan juga enak. Ini terus ya lebih fresh lah menurutku daripada yang versi Android 10-nya One UI 2.5-nya bawaan dari Samsung ini. Terus juga nggak ada bug kayak lampu flash hidup. Terus juga ini juga bisa. Terus juga putar otomatisnya juga bisa ini. Terus juga mode pesawat oke. Dia juga ada ini perekam layar oke juga, nggak ada masalah, bisa ngerekam audio dan lain sebagainya. Terus ada berbagi langsung juga sama aja kayak yang di Samsung punya. Cuman apa ya, karena dia ini pakai Pixel Experience gitu kan, jadi dia tombol resennya nggak ada langsung clear semua. Aku lupa taruhnya di mana, kayaknya bisa sih langsung semua clear recent app-nya. Dan mungkin aku bakal penasaran dengan ROM-ROM lainnya ya, untuk kita pakai di ini. Karena ini udah coba aku pakai Pixel Experience juga enak. Atau mungkin kita pakai nanti di One UI versi 7, mungkin dimasukin sini, atau versi 6 kalau memang penasaran. Dan ini karena ini ringan sih, enak sih di Pixel Experience. Tapi kalau memang kalian suka dengan video-video untuk kita uji coba di HP ini, kalian boleh komen terus pengen ke OS apa. Tapi kebanyakan memang ke One UI versi 7 ya, portingan dari S24 Ultra gitu. Dan ya coba kita hidupkan gini. Kita lihat bootingnya itu gimana ya. Nah, sini tulisan Samsung, secure by Knox. Terus Google ya. Ala-ala Pixel banget lah. Sini ada tulisan Powered Android, dan ya secara wallpaper juga ini tampilannya seperti Pixel 2 XL series ya, atau Pixel 3 gitu, sama. Terus juga ini fingerprintnya bisa, kita coba ya. Kita coba untuk fingerprintnya ini, karena fingerprintnya aku daftarin. Kebuka.
Buka. Fingerprint normal. Terus kalau pena, apakah dia bisa untuk dipakai penanya? Tapi dia nggak keluar menu pop up, kayak bawaan Samsung di OS-nya Samsung itu nggak keluar. Tapi di sini kalau kalian lihat itu ada pointer yang artinya penanya bisa digerakin dan kayak gini. Ini bisa penanya berarti. Ini penanya berfungsi, cuman memang nggak sebanyak fungsinya di Samsung ya. Karena memang dia nggak punya notes untuk coret-coret kayak di Samsung dan lain sebagainya. Dia nggak keluar pop-upnya di sini kayak di Samsung. Karena memang ya ini Pixel Experience, karena Pixel juga nggak punya pena kayak gini. Dan untuk suhu sendiri oke lah, untuk suhu normal dan nggak ada kendala yang signifikan sih sejauh ini, juga nggak ada bug-bug yang gimana gitu, karena memang ini Android 13 sudah cukup lama. Sekarang aja udah Android 16, 15, 16 gitu. Terus aku naikin pelan-pelan ke Android 13 dulu uji coba, dan sejauh ini hasilnya oke dan nggak ada masalah yang signifikan. Cuman memang karena ini Pixel Experience, jadi memang kustomisasinya nggak sebanyak dari kayak Lineage OS atau sebagiannya ya yang sejenis-jenis gitu. Walaupun dia pakai base model Android seperti ini, kustomisasinya ini memang benar-benar ngikut Pixel aja, nggak kayak custom ROM kebanyakan. Ya palingan apa lagi ya? Kameranya juga bisa berfungsi dengan baik. Mungkin tombol Bixby-nya mati sih, tapi kalau di sini. Oh, ada Gemini, bisa pop-up Gemini. Pakai tombol Bixby atau tekan 2 kali atau tekan 2 kali dia bakal nge-pop up Gemini. Dan dia bisa difungsi. Itu benar. Di beberapa perangkat, mengetuk ikon Gemini 2 kali akan membuka pop-up Gemini untuk interaksi cepat. Kan bener. Oke, tapi kayak fitur circle to search apakah bisa? Kayaknya di Android 13 belum ada circle to search untuk di Pixel ya. Jadi paling kan Gemini aja sih yang bisa dipakai, karena tekan ini 2 kali tombol Bixby. Jadinya kalau biasanya kan Samsung itu ke Bixby asistennya, kalau ini langsung ke Gemini. Terus volumenya kayak status volumenya atau ini gambar volumenya juga Pixel banget ini ya. Nih, animasinya Pixel banget. Ya ini benar-benar jadi Pixel sih. Pixel 2 atau Pixel 3 dengan spek yang lebih mantap lah. Karena ini RAM-nya 6 GB maksudku. Sedangkan Pixel 3 itu RAM-nya cuma 4 GB. Jadi dia RAM-nya lebih besar dengan mesin yang sama. Ya ini Pixel 2 atau Pixel 3 yang lebih oke sih. Tampilan juga oke. Ya. Mungkin kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, atau kalian pengen lihat HP ini jadi One UI versi 7, kalian juga boleh komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.